Halo semua sobat Golfjoy, di sini saya Bernis akan menemani Anda dalam program Golfjoy News. Nah, di area pandemi seperti ini, olahraga golf sangat sekali digemari oleh banyak kalangan. Tapi banyak yang bersedih juga karena olahraga golf ini sementara ditutup. Dengan adanya SK Gubernur yang sudah dikeluarkan dari PPKM level 4 ini, olahraga golf kembali dibuka, tetapi dengan regulasi-regulasi yang tertentu. Nah, kali ini saya akan menanyakan bagaimana sih kesiapan dari Royal Jakarta sendiri dalam menyambut para golfer. Yuk ikuti terus saya dengan liputan di Royal Golf kali ini. Hai Sobat Golfjoy, sekarang Bernis sedang bersama Bapak Cendri Kusmana selaku General Manager dari Royal Jakarta. Nah, sekarang kita tanya-tanya tentang Royal Jakarta sendiri di PPKM ini. Gimana Bapak Cendri, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak, saya mau nanya nih Pak, tentang tanggapan Bapak tentang regulasi dari pemerintah yang sudah ada seperti adanya pembayaran cashless dan harus vaksin tentunya. Terima kasih pada Bernis ya. Iya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Cendri Kusmana selaku General Manager di Royal Jakarta Golf. Untuk PPKM sekarang ini ya memang ketat ya, Bernis ya, supaya diketahui bahwa sekarang PPKM ini pemerintah kita laksanakan dengan baik ya, seperti misalnya untuk pemain kalau harus 25% ya, dan yang datang juga harus perlu divaksin ya, dan juga untuk peduli lindungi. Nah, itu kan vaksin sekarang berdasarkan dengan peduli lindungi itu. Nah, setelah itu juga untuk makanan FB kita juga take away pakai box ya, jadi nggak bisa sekarang makan di restorannya. Dan juga banyak lagi seperti misalnya loker, kenapa harus ditutup? Jadi loker, sauna, masak, semua itu kita nggak ada semenjak PPKM. Jadi kita melaksanakan program pemerintah ini supaya COVID-19 kita bisa mereda lah. Iya Pak, Sobat Golfjoy juga pengen tahu nih Pak, persiapan Bapak selaku General Manager mengatur lapangan yang akan dibuka sewaktu mau buka PPKM ini, itu apa aja Pak? Wah, persiapannya banyak ya. Jadi kita semua sebelum persiapan dilaksanakan untuk pegolf-pegolf yang mau datang, ya seperti biasa kita mempersiapkan kepada staf bagaimana caranya untuk melakukan standar PPKM tersebut. Kita ada SOP-nya. Nah, jadi SOP-nya itu jelas ya dari APLGI bahwa kita semua harus melaksanakan SOP tersebut, dan kebetulan SOP tersebut dengan protokol yang sangat ketat sekali. Jadi pegolf-pegolf yang datang ke Royal Jakarta Golf juga mengerti ya. Jadi mereka ini tahu bahwa memang peraturan pemerintah kita harus laksanakan, karena mereka juga mengerti bahwa COVID-19 ini kan harus mereda lah. Jadi mereka nggak ada masalah sih buat datang ke tempat kami untuk prokes yang sangat ketat ya. Seperti misalnya sekarang dilihat bahwa tamu harus membawa kartu sendiri, caddy harus di belakang, jadi satu kart satu orang gitu. Jadi itu semua kita laksanakan dengan baik. Terakhir nih Pak, pertanyaan dari Bernis, apa sih harapan Bapak terhadap permainan golf ini sendiri di masa PPKM pandemi seperti ini Pak? Ya, harapan kami semua dari semua lapangan golf sih kepengennya ya seperti semula ya. Memang dengan keadaan yang sekarang ini kita ada musibah ya, COVID-19 bukan hanya di Indonesia, mungkin seluruh dunia. Jadi ya mau nggak mau kita harus ikutilah peraturan itu ya, supaya kita walaupun ketat tapi ya namanya peraturan harus dijalanin supaya kita COVID ini mereda gitu loh. Itu aja yang penting, nomor satu ya COVID ya. Jadi kita harus benar-benar jagalah semua supaya pemerintah ini
melaksanakan ini supaya bukannya hanya untuk keperluan kelompok ya, ini semua seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan semoga harapannya ke depannya lapangan golf Royal Jakarta ini ramai pengunjung dan selalunya pasti sehat selalu ya Pak. Amin. Kita akan cari tahu bagaimana performa pemain dari para penggolf yang ada di Royal Jakarta sendiri. Halo semua Sobat Golf Joy, sekarang Bernice bersama golfer cantik yang bernama Atika. Nah kita tanya-tanya aja, Mbak Atika gimana sih performanya setelah kurang lebih sebulan gak main golf ini? Sebulan sempat tutup ya semua tempat, itu udah ibarat kita udah terbiasa dengan olahraga, muscle memory kita juga udah biasa untuk bekerja gitu ya, apalagi di lapangan golf. Seminggu bisa 3 atau 4 kali, tiba-tiba tutup, lockdown, gimana ya? Jadi latihan-latihan di rumah dan itu berpengaruh sekali sih pada saat kita turun ke lapangan itu udah kacau balau. Tapi emang mesti latihan lagi dan pada saat tempat driving udah buka dan kita juga mesti latihan lagi, dilatih lagi. Itu benar-benar gimana ya? Kayak terkungkung tiba-tiba latihan lagi gitu. Jadi kayak jadi turunlah performance-nya. Tanggapan Mbak Atika sendiri tentang regulasi yang ada yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah DKI khususnya, adanya pembayaran cashless, tidak boleh memakai loker, harus vaksin dan pastinya registrasi. Saya rasa sih bagus ya, bagus ketertiban dari antisipasi prokes setelah PPKM dan di masa PPKM ini sih harusnya memang seperti itu, khususnya di tempat-tempat umum dan kita kan benar-benar harus perhatikan sekali, ya nggak ada masalah juga sih menurut saya mau pakai loker atau nggak pakai loker, yang penting kita tetap main, kita tetap olahraga, kita tetap sehat, peraturan nggak ada masalah bagi saya, yang penting tidak mengganggu jalur dan jalurnya terus berjalan dengan lancar aja. Pertanyaan dari Bernice nih Mbak Atika terakhir. Iya. Harapan Mbak Atika adanya permainan golf ini di area PPKM seperti ini tuh seperti apa? Ya ini kan udah masuk new normal ya, yang special time new normal dan menurut saya harapannya harus bisa menyesuaikan dan saya rasa sih para atlet maupun para pemain ataupun untuk rekreasi golf itu juga harus lebih digalakkan dan Indonesia juga sebagai pemilik lapangan golf yang lumayan banyak di setiap pulaunya juga harus lebih banyak publisitasnya harus lebih banyak dan itu baik sih untuk meningkatkan pariwisata, untuk meningkatkan cabang olahraga golf. Iya Mbak Tika, sekian perbincangan kita, terima kasih ya Mbak Tika. Nah Sobat Golf Joy, sekarang Bernice sudah dengan golfer Vega di mana beliau selesai bermain di Golf Royal Jakarta. Nah kita tanya-tanya aja langsung. Tanggapan terkait regulasi yang baru saja dikeluarkan pemerintah seperti adanya pembayaran cashless untuk bermain golf dan juga harus vaksin, adanya juga registrasi untuk sebelum permainan. Bagaimana tanggapan Bapak? Bagus dong, secara manajemen lapangan sebenarnya itu kan jadi lebih tertata, lebih teratur, terus untuk pengaturan flightnya juga lebih tertib. Itu dari segi operasionalnya mungkin ya, tapi kalau dari segi keamanan dan kenyamanan untuk kita bersama, ya kenapa kita nggak turutin? Lagi pula kalau emang ini udah ketetapannya dari pemerintah, kita harus dukung. Karena ketika kita nggak dukung, nanti yang kena sanksi itu lapangan golf termasuk olahraganya. Ketika lapangan golf misalnya ditutup, industrinya yang orang yang menggantungkan hidup dari sini berapa banyak. Jadi kita juga harus care gitu terhadap hajat hidup orang banyak. Jadi jangan egois lah kalau menurut saya. Satu, kita bisa ngebahayain orang kalau kita nggak ikut prokes. Kedua juga dari sisi orang-orang yang bekerja di sini, kalau sampai ada pelanggaran, mereka dikenain sanksi, ditutup sama pemerintah, ya kesian orang-orang yang di sini, kedi segala macam, kesian dong gitu. Jadi ya harus bisa lebih punya tenggang rasa yang tinggi lah terhadap sesama gitu. Ya.
Halo sobat semua. Nah, di sini sekarang Beris bersama Bapak Wira, golfer yang baru saja selesai bermain di lapangan Royal Jakarta. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak tuh terhadap regulasi yang ada dari pemerintah? Ya, sejak dikeluarkan kebijakan pemerintah yang baru untuk pembukaan fasilitas olahraga yang terbuka semacam di golf ini, di Royal Jakarta Golf ini, kurang lebih sudah seminggu yang lalu. Saya kira ini merupakan hal yang baik karena kita para golfer mengharapkan sejak dulu itu ya, karena ini di golf ini kan semua terbuka dan penerapan tentang PPKM level 4 ini mungkin cukup ketat di sini, dari mulai pendaftaran harus ada vaksin, kemudian dari starter juga diingatkan untuk menjaga jarak di golf cart dan caddy dan sebagainya, sampai di area di tee box juga pengawasan dari marshal juga cukup ketat. Saya kira itu bagus untuk regulasinya diterapkan dengan sesungguhnya. Harapan Bapak untuk olahraga golf sendiri ini kedepannya bagaimana Pak? Saya kira ini golf merupakan sebuah fasilitas olahraga, juga menyangkut beberapa ekosistem bisnis ya, caddy dan sebagainya, sehingga banyak pihak yang memang harus dilibatkan, sehingga dengan berjalannya golf di sini tentunya akan berjalan perekonomian, dan tentunya juga kita harus juga memperketat dari prosedur kesehatan, sehingga walaupun sudah divaksin ya, kadang-kadang kita lupa sama teman berdekatan. Nah, itu mungkin harus kita secara individu harus mengingatkan diri sendiri, sehingga kita dapat berjalan di alam terbuka ini, kita dapat sehat dan dapat meningkatkan skill dari golf itu sendiri. Terima kasih ya Bapak Wira atas waktunya dan perbincangan kita tadi. Sama-sama, terima kasih. Ya Sobat Golf Joy, sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga harapan dari para pihak manajemen golf dan golfer juga dapat cepat terrealisasikan. Saya Bernie serta kru yang bertugas pamit undur diri. See you!